Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman, tema kita masih sama, yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema hewan, ya. Dan topik yang akan kita bahas adalah manfaat hewan. Saat ini kita sudah masuk di subtema yang baru ya. Kalau di pekan sebelumnya kita bahas manusia, kali ini kita sudah masuk dalam pembahasan tentang hewan. Apa itu hewan? Hewan adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu berinteraksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal budi. Nah, hewan ini sama seperti kita ya teman-teman, sama-sama makhluk hidup, sama-sama makhluk yang bernyawa, yang bisa bergerak. Tapi yang membedakan kita dengan hewan adalah hewan itu tidak memiliki akal budi, tidak memiliki pikiran seperti kita ya. Kalau kita mampu berpikir, ya karena kita telah diberikan kelebihan daripada makhluk yang lain ya. Masya Allah, Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan ya. Nah, hewan dapat hidup di laut, air tawar, kutub utara, dan juga padang pasir atau gurun ya. Lalu manfaat hewan apa saja? Nah teman-teman, ternyata hewan adalah makhluk hidup yang banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dapat digunakan sebagai bahan pangan, sandang, obat-obatan, perhiasan dan kerajinan, membantu pekerjaan manusia, dan percobaan atau penelitian. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari bahan pangan. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Contohnya, kita bisa ambil dagingnya ya, telurnya, atau bahkan susunya ya. Nah, kalau dagingnya yang kita ambil, kita bisa makan daging ikan, ya, makan ayam, daging ayam, lalu sapi, kambing, dan hewan halal lainnya yang bisa kita makan. Lalu kalau untuk telur, kita bisa makan telur ayam atau telur burung puyuh ya. Lalu untuk susu, nah susu kita bisa ambil dari sapi atau dari kambing ya, susu sapi atau susu kambing. Lalu yang kedua, hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang, yaitu bisa dimanfaatkan dalam pembuatan jaket ya, jaket kulit. Jadi kulit hewan itu bisa digunakan sebagai pakaian. Selain itu, kulit hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai ikat pinggang ya teman-teman. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat ya. Contohnya bisa atau racun pada ular ataupun kalajengking. Lalu yang selanjutnya, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan atau perhiasan. Nah, kerajinan tuh contohnya kulit kerang ya, bisa kita gunakan untuk menghias tempat tisu ya, dan kerajinan yang lain. Lalu bisa juga dimanfaatkan sebagai perhiasan, bisa dibuat gelang ya. Nah, itu manfaat yang keempat. Nah, selanjutnya yang kelima, hewan juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Contohnya, sapi ya. Sapi atau kerbau bisa kita manfaatkan untuk membantu membajak sawah. Nah, biasanya sapi atau kerbau itu digunakan para petani untuk membantu membajak sawah. Dan yang terakhir, hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian ataupun bahan percobaan ya. Nah, biasanya digunakan oleh para ilmuwan untuk menguji coba suatu penelitiannya. Oke teman-teman, oke alhamdulillah ini materi tentang hewan. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman akan mempelajari di Sentra Sains dengan Ibu Upi ya.
Selanjutnya kita masuk ke materi sentra bahasa. Nah, teman-teman, kali ini untuk teman-teman kelas 3 kita akan membahas tentang penggunaan kelitika akhir ku, mu, nya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Ya, penggunaan kelitika akhir. Yang pertama, kelitika akhir ku. Nah, biasanya akhiran ku ini berfungsi sebagai pengganti kata orang pertama atau aku ya. Pengganti orang pertama atau aku. Nah, ini ada contoh kalimat. Aku memiliki sebuah sepeda baru. Sepedaku itu berwarna biru. Nah, sepedaku. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengganti orang pertama. Orang pertama itu aku ya, teman-teman. Jadi, untuk mengganti orang pertama. Lalu yang berikutnya, contoh yang berikutnya. Aku membaca buku baruku yang kemarin dibelikan ayah di toko buku. Ya, buku baruku. Nah, itu merupakan contoh dari penggunaan kelitika akhir ku. Lalu yang kedua, kelitika akhirmu berfungsi sebagai pengganti orang kedua atau kamu, ya. Contohnya, kamu memakai sepatu berwarna merah. Di mana kamu membeli sepatumu itu? Nah, sepatumu, ya. Nah, akhirmu ini menunjukkan kata ganti orang kedua atau kamu. Nah, contoh yang berikutnya. Aku menyimpan kotak pensilmu di atas meja belajar. Kotak pensilmu. Nah, ini juga penggunaan dari kelitika akhirmu. Oke? Selanjutnya, kelitika akhirnya berfungsi sebagai pengganti orang ketiga atau benda. Contoh, Malika membawa sebuah buku. Bukunya bergambar bunga. Nah, kata bukunya, nah itu kan ada akhirannya, ya. Katanya itu menunjukkan bahwa buku itu miliknya Malika. Ya, seperti itu, teman-teman. Bukunya bergambar bunga. Bukunya Malika bergambar bunga. Lalu contoh yang berikutnya, Fadil menemukan seekor kucing. Lalu ia merawatnya dengan sabar. Nah, kata merawatnya itu menunjukkan kucing ya, teman-teman. Menunjukkan bendanya, ya, kata ganti benda. Fadil menemukan seekor kucing. Lalu ia merawatnya dengan sabar. Nah, itu penggunaan dari kelitika akhirnya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Tadi kita sudah bahas tentang kelitika akhir ku, mu, dan yang terakhir nya, ya. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan orang ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tugas. Nah, teman-teman, hari ini tugasnya adalah teman-teman buat sebuah gambar tentang hewan, ya. Teman-teman boleh gambar satu hewan, boleh. Teman-teman boleh gambar 3 hewan, silahkan. Atau teman-teman mau gambar hutan, terus ada bermacam-macam hewan, boleh, silahkan, ya. Nanti teman-teman yang penting gambar sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu hewan. Lalu yang kedua, teman-teman buat masing-masing minimal 5 kalimat dengan menggunakan kelitika akhir ku, mu, dan nya sesuai dengan tema hewan, ya. Jadi teman-teman coba buat kalimat dari kelitika akhirku yang menggunakan akhiranku itu 5 kalimat. Selanjutnya akhiranmu 5 kalimat dan akhirannya 5 kalimat juga, ya, buat sesuai dengan temanya hari ini. Oke, teman-teman. Jadi buat kalimatnya singkat aja nggak apa-apa, ya. Nanti ditandai yang memiliki akhiran ku, mu, dan nya itu boleh teman-teman beri garis bawah. Oke? Oke, teman-teman, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Busukma tutup, billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.